Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah hidup kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kali ini kami boleh ada bersama kembali dalam program RYM. Kami rindu bersama belajar firman-Mu. Oleh sebab itu, ajar kami ya Bapak, berbicaralah kepada kami. Pakailah anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti, berikan kami kesanggupan untuk menghidupi, sehingga melalui kebenaran yang kami dengar, kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu bukan hanya maha hadir, tetapi Ia juga pegang kendali atas segala sesuatu di alam semesta ini. Semua kejadian ada di dalam kendalinya, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, kita semua, saudara dan saya, juga ada dalam kontrol atau kendali Allah. Sayangnya, banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal itu. Kita sering berpikir dan merasa Tuhan tidak campur tangan dalam hidup kita. Ada kejadian-kejadian yang tanpa sadar kita pikir di luar kendali atau kontrol daripada Allah. Akibatnya apa? Kita merasa khawatir, takut, bahkan merasa sepertinya Tuhan itu meninggalkan kita. Sepertinya Tuhan itu tidak ada. Tetapi saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia yang berjanji menyertai kita, tetap menyertai kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Bahkan dikatakan sampai akhir zaman. Begitu janjinya di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi, kalau kita merasa tidak disertai Tuhan, itu karena kita tidak mempercayai bahwa Dia selalu menyertai, atau karena kita meragukan penyertaannya, atau memang kita sendiri justru yang telah meninggalkan Dia. Itu artinya kita bertindak di luar penyertaannya. Saudara, harus kita akui bahwa kita sering berlaku tidak setia dan meninggalkan Bapa, yaitu ketika kita tidak sungguh-sungguh mengikatkan hati kita dengan Tuhan. Hati kita justru tertambat kepada dunia dan terikat oleh banyak hal. Banyak orang yang begitu sibuk dengan berbagai urusan sampai Tuhan itu tersisihkan dan bahkan dianggap tidak ada atau tidak perlu ada. Iya, karena merasa semua bisa diatasi, bisa dikendalikan, dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Semua ada dalam kontrol dirinya sendiri. Bisa juga, atau maksud saya hal itu bisa terjadi
karena seseorang itu kaya, punya kemampuan, kekuasaan, kedudukan, atau relasi pejabat. Jadi semuanya sepertinya masalah itu bisa diselesaikan tanpa campur tangan Tuhan, saudara. Atau barangkali ketika tidak ada masalah-masalah berat, adapun masalah-masalah yang mudah kita tanggulangi. Biasanya kita merasa tidak perlu adanya campur tangan siapa-siapa. Bahkan Tuhan pun tidak dibutuhkan. Itulah keadaan-keadaan di mana seseorang tidak merasa membutuhkan Tuhan. Namun sebaliknya, kalau ada masalah-masalah yang berat, yang melampaui kemampuan kita untuk menyelesaikan, untuk menanganinya, barulah kita berurusan dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh merasa membutuhkan Tuhan, saudara. Itu kenyataannya seperti itu. Itu tidak tepat, saudara. Seharusnya kita berurusan dengan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan itu setiap saat, dan bukan karena masalah-masalah dunia fana ini saja. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena banyak orang-orang di luar Tuhan. Maksud saya bukan orang Kristen, atau bahkan ekstrimnya orang yang tidak beragama, tidak bertuhan. Tapi mereka juga bisa menjalani hidup kok, saudara. Dan mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan tanggung jawab. Sebab memang setiap orang memiliki pergumulan dan persoalan. Itulah realitas kehidupan yang tidak bisa ditolak, saudara. Dan ingat, ini penting, Tuhan sendiri konsekuen dengan janjinya bahwa Ia tidak mencobai manusia melebihi kekuatannya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan manusia, tidak melampaui kekuatan kita. Tetapi ingat ini, saudara, kalau kita berurusan dengan Allah, haruslah tentang masalah atau persoalan yang menyangkut kekekalan atau hidup kekal kita, nasib kekal kita. Dan untuk itu kita harus berurusan dengan Allah terus-menerus, setiap saat, bahkan ya terus bergantung kepada Tuhan, walaupun tidak punya masalah keuangan, tidak punya masalah pekerjaan, tidak punya masalah bisnis, tidak punya masalah anak atau keluarga. Dengan kata lain, kita harus terus melekat dan mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Itu harus kita sadari betul, karena kita memang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Penting ini, saudara. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, meskipun kita seringkali merasa atau tidak menyadari, ya, kita berpikir kita bisa hidup tanpa Dia. Nggak bisa, saudara. Jika demikian, jika kita lakukan itu, maksud saya selalu bergantung dan mengikatkan diri kepada Tuhan, maka kita pasti ditopang, disertai oleh Allah, dan tidak akan pernah dipermalukan, saudara. Saudara, terkait akan hal ini dapat
dibuktikan orang yang benar-benar selalu berurusan dengan Allah, yang senantiasa bergantung dan berharap kepada Allah, dengan orang yang tidak setia kepada Tuhan, pasti beda. Pasti beda, saudara. Itu bisa kita buktikan kok. Jadi, mulai saat ini, mari kita setia. Salah satu sarana yang Tuhan berikan kepada kita agar kita setia adalah melalui doa. Doa dikatakan nafas hidup. Artinya apa? Nafas itu unsur terpenting untuk kehidupan. Tanpa bernafas, orang akan mati. Tanpa doa, rohani kita akan mati. Karena tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan Allah yang merupakan sumber kehidupan kita. Maka dari itu, yang namanya doa pagi, saudara, itu penting. Sebelum kita memikirkan dan melakukan apapun juga, cari dan temui Tuhan terlebih dahulu. Saudara, Tuhan Yesus pun melakukan hal itu, di mana dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Kalau Tuhan Yesus melakukan, ya, kita pun harus meneladaninya. Kan seperti itu, saudara. Melalui doa di pagi hari, kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan, menyerahkan segala pergumulan dalam hidup kita, baik yang menyangkut pekerjaan, keluarga, kesehatan, pelayanan, atau apapun juga kepada Tuhan. Namanya doa pagi. Maka harus kita lakukan tiap pagi, setiap hari. Sampai kapan? Sampai sepanjang umur kita. Sampai kita bisa benar-benar menghayati dan merasakan bahwa Allah itu hidup. Allah itu beserta kita, saudara. Banyak bahaya yang tidak pernah kita duga yang bisa tiba-tiba terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan, hati kita menjadi lebih kuat dan kita akan membuktikan perbedaan, saudara. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mereka yang tidak. Makin hari kita akan melihat adanya perbedaan itu. Sangat-sangat beda, saudara. Percayalah. Percayalah. Kita yakin bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa akan menunjukkan kehadirannya, akan menyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Dan ini yang menjadi inti. Sejatinya inilah inti dari tujuan hidup kita bersekutu dengan Dia, yaitu hidup kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan, saudara. Saudara, suatu hari nanti apapun yang hari ini kita miliki akan kita tinggalkan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapati Tuhan, akan memiliki Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan menjadi kekasih abadi Tuhan. Ini tujuan dari hidup Kristen yang sejati, yang benar. Inti dan tujuan hidup kita itu saja, saudara. Memasuki tahun yang baru, mari kita kembali, ya, baharui komitmen kita.
cari Tuhan, temui Dia, hidup dalam persekutuan dengannya setiap saat. Walaupun kita tidak mengerti apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2022, kita nggak bisa memprediksi, saudara. Namun, satu hal, kita yakin bahwa Allah beserta kita, orang-orang yang mengasihinya. Oleh sebab itu, mari saudara, kebenaran ini kita kenakan di dalam hidup kita, supaya ketika kita memiliki hubungan yang karib dengan Dia, kita memiliki persekutuan yang patut dengan Dia, kita bisa menapaki dan melalui tahun 2022 dalam penyertaannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari saudara, kita dengarkan satu pujian. Hanya Kau Tuhan kenal pribadiku, segala pergumulanku dalam lembah kelam rimba raya dunia. Kau menyertai dengan setia. Hanya Kau Tuhan kenal pribadiku, segala pergumulanku dalam lembah kelam rimba raya dunia. Kau menyertai dengan setia. Takkan ku lupa kebaikan-Mu yang telah Kau berikan padaku. Segenap hidupku hanyalah bagi-Mu, semua yang ada padaku hanya Kau Tuhan, tetap setia mengantarku ke rumah Bapa. Takkan ku lupa kebaikan-Mu yang telah Kau berikan padaku. Segenap hidupku hanyalah bagi-Mu, semua yang ada padaku
mengantarku ke rumah Bapa, mengantarku ke rumah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap Engkau. Kami bersyukur oleh karena berkesempatan untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, sungguh itu merupakan bekal yang boleh kami bawa di dalam menapaki dan memasuki tahun 2022 ini yang penuh dengan ketidakpastian. Kami percaya bahwa ketika Engkau beserta dengan kami bisa melalui semuanya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Sebentar program ini berakhir, kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau menyertai, Engkau memberkati. Bapak, kami tak lupa berdoa bagi siapapun yang mengikuti program ini dengan berbagai pergumulannya. Kami percaya Engkau menolong, Engkau memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang sebelum kita berpisah, terimalah berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, baik itu berkat jasmani ataupun itu berkat rohani. Di dalam kasih serta kemurahan Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam R.W.M dan sampai jumpa.